Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi dari Virgo's couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini untuk 1 sampai 15 Juli. Uh, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. So Virgos, apa kabar? Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih Virgos. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih untuk supportnya. Karena ini general reading, so tidak resonate untuk semua Virgos. Bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin bisa lihat di Moon or Rising or Venus kamu. Ya, karena ini general reading. Kalau mau energi kamu saja, kamu bisa personal reading. Ya, uh, personal reading dan general reading sangat berbeda karena kalau personal reading itu energi kamu aja, gak energi banyak orang. Ya, oke, Virgos, kita mulai. My darling angels, please clarify, Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk sebelum 1 Juli, energi masa lalu. Please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Di sini ada the strengths, ya. Energi dari Five of Swords, energi dari Ace of Swords dan Five of Cups. Ya, energi Leo cukup mendominasi di energi kamu. Mungkin kamu dealing dengan Leo, ya. Apa di hati Leo tentang kamu? Energi Leo. Kamu menaklukkan dia. Mungkin dia kasar dengan kamu, ya. Tapi kamu menaklukkan dengan sisi lembut kamu. Kamu punya kekuatan dalam diri kamu yang secara energi punya power untuk menguasai seseorang atau menaklukkan seseorang, ya, dengan energi kelembutan di sini. Ya, kamu bisa dealing dengan Leo di sini. Dan ya, bagaimana di sini mungkin kalian bertengkar, salah satu mengakhiri hubungan. Jadi kayak ini hubungan kayak Beauty and the Beast. Yang satu dia punya sisi buas yang mungkin dia sulit kendalikan dirinya, kayak berantem, menang sendiri, egois, kasar, childish, kalau ada masalah kabur, nah kayak gitu. Tapi yang satu dia menutupi kesalahan pasangannya, dia menjaga pasangannya, dia setia pada pasangannya. Nah ini, mencintai dengan lembut. Nah ini energinya. Yang memerankan energi Beast di sini dia cukup childish. Ini dengan energi Ace of Swords biasanya tentang hubungan yang diakhiri dengan kasar. Dan yang ada sisi lembut mencintai di sini menyerah, makanya hubungannya berakhir. Kalau dia nggak menyerah, hubungan ini tetap berjalan, tapi dengan posisi dia harus sering mengalah. Nah itu dia di sini. Di sini ada penyesalan,
ketika salah satu mengakhiri hubungan karena salah satu udah menyerah, udah terlalu sering mengalah di sini. Salah satu menyesal, dia kehilangan pasangannya di sini. Jadi ini dia akhiri hubungan karena dia sudah menyerah. Dia merasa pasangannya nggak pernah bisa berubah, selalu memenangkan egonya, makanya udah nyerah. Makanya dia nyerah di sini. Dan ada penyesalan, terutama dengan Leo. Di sini ada The Wheel. Di sini ada Ten of Cups. Di sini ada Eight of Wands. So ini The Wheel tentang pelajaran kehidupan, divine timing. Semesta memisahkan kalian karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan. Salah satu selalu mengalah, salah satu terus memenangkan egonya dalam hubungan. Beberapa ada kekerasan dalam ucapan, kata-kata. Di sini ada kebahagiaan yang diakhiri dan ada penyesalan. Ini cukup meledak-ledak. Ada shocking moment. Jadi kayak gini, pasangan kamu, kalau ini bisa vice versa ya, kalau kamu yang arogan, yang kasar dalam hubungan, pasangan kamu yang begitu sering mengalah, ini tiba-tiba mengakhiri hubungan, itu kamu shocking moment buat kamu. Kamu nggak nyangka dia berani mengakhiri hubungan. Ini kalau kamu yang memerankan energi beast atau yang arogan di sini. Tapi kalau kamu yang mencintai dengan lembut, sering mengalah, ini udah ngerasa kayak udah putus asa, pasangannya nggak mungkin berubah. Jadi enough, I'm done with you. Nah kayak gitu. Ya, so ini cukup tiba-tiba mengakhiri hubungan yang begitu bahagia. So ada penyesalan di sini, terutama untuk salah satu yang bertindak arogan dalam hubungan. Kesombongan diri juga ada dalam hubungan ini. Salah satu merasa sombong dengan kejayaan yang dia miliki. Dia merasa pasangannya tidak bisa hidup tanpa dia. Ya, ada kesombongan diri yang dimenangkan di sini. Kita lihat energi dari 1 sampai 15 Juli for Virgos couple Sun, Moon, Rising and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. So di sini ada Page of Swords. Energi dari Six of Swords, energi dari Librans, the Justice, balance, fairness di sini. So ini dia yang mengakhiri hubungan, berusaha move on, move away, dan dia kayak ingin keadilan dari semesta. Ini terutama yang tertindas, yang merasa selalu dikalahkan oleh pasangannya. Dia ngerasa dia harus move on supaya dia bisa hidup lebih adil dengan dirinya. Karena ketika dia terus bersama dengan seseorang yang arogan, dia ngerasa nggak adil dengan dirinya. Di sini ada perpisahan, berusaha move on, tapi pasangannya stalking dia lagi dan lagi. Terutama dengan Librans di sini Leo. Di sini salah satu pergi meninggalkan hubungan, dan energi situasi di mana ini karmic relationship. Situasi hubungan karma biasanya mencerminkan sisi negatif kita, ya, kayak pasangan kita selalu mencerminkan sisi negatif kita. Mungkin kamu tidak marah secara arogan, kamu pendam kemarahan itu dan tiba-tiba meledak. Di sini ada Eight of Wands. Kamu akhirnya mengakhiri hubungan. Di sini ini yang perlu kamu pelajari. Apakah terlalu banyak kompromi selama dalam hubungan? Di sini
Begitu juga untuk pasangan kamu yang terlalu arogan, mungkin perlu mengendalikan amarah karena di sini ada penyesalan. Ya, so ini hubungan karma dan memang kalian berpisah. Dan di sini ada Page of Wands, energi dari High Priestess, energi dari Knight of Swords. So ini tentang salah satu cukup bersemangat di sini. Dia berusaha untuk move on ketika dia menggunakan intuisinya. Dia tahu pasangannya melakukan sesuatu yang menurut dia itu mencurangi dia. Nanti kita clarify energi dari High Priestess untuk kamu. Di sini dia situasi di mana ada kemarahan, ungkapan kata-kata di mana dia merasa pasangannya mengkhianati dia. Karena di sini ada seseorang yang lain selain dia. Makanya dia merasa perlu untuk melepaskan pasangannya yang arogan di sini dan mengakhiri hubungan. Dan mungkin berdoa di sini berharap ada keadilan yang datang untuk dia atau karma untuk dia dan pasangannya. Ada keadilan yang menurut dia perlu ditegakkan. Nanti kita clarify energi dari High Priestess ya untuk kamu. Cancer, Pisces, Scorpio, Librans di sini, Leo di sini. Kita lihat energi setelah 15 Juli for Virgo's couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi setelah 15 Juli, energi masa depan. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Three of Swords, Page of Wands, Hangman, Broken Heart, terutama yang selalu mengalah ya. Tapi yang arogan pun di sini broken heart karena dia menyesal ya. Dia menyesali untuk semua perbuatan yang dia lakukan, kekerasan yang dia lakukan di sini. Dan jaga jarak, salah satu berusaha jaga jarak, Aries, Leo, Sagittarius. Ini jaga jarak, beberapa karena long distance relation, social distancing, physical distancing, tapi terlihat sekali jaga jarak. Salah satu jaga jarak di sini. Dia broken heart, dia jaga jarak di sini. Dengan pasangannya. Energi dari The Temperance. Di sini ada Ten of Pentacles, energi The Fools. So, ini tentang spiritual connection. Ini masalah yang sebenarnya tidak perlu menjadi sesuatu yang kusut begitu. Kamu bisa dealing dengan Sagittarius. Karena kalian sebenarnya bisa saling merasakan satu dengan yang lain di sini. Punya spiritual connection. Kalian bahagia di sini, tapi ya salah satu jaga jarak karena dia ingin bebas merdeka dari pasangannya yang arogan di sini. Oke. Kita lihat bottom of the deck. Oke, The Chariot. Sudah berbeda visi di sini dan akhirnya pergi meninggalkan pasangannya atau hubungan. So nanti kita clarify High Priestess dan energi The Chariot. Kenapa kok bisa pergi? Kenapa ada perbedaan visi di antara kalian sementara ini kalian sangat bahagia dan ada spiritual connection di sini. Kalau kalian berdua mau belajar untuk melihat kesalahan masing-masing dan memperbaikinya, sepertinya hubungan ini tidak perlu untuk diakhiri. Di sini, ya kita clarify.
uh, High Priestess dan The Chariot for Virgos couples. Sekali lagi, for Virgos couples. Okay. High Priestess for Virgos couples, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Kamu bisa dealing dengan Aquarius di sini. Ada stars in the sky, energy King of Swords. Oh, energy the moon. So ini manipulatif, speculation, intrik, tipu daya di sini. Saya ngelihat tentang salah satu berusaha mengakhiri hubungan karena dia tidak mau mengakuinya. Jadi kalau ini tentang tripartite relation, terutama jika kamu dealing dengan Pisces, Sagittarius di sini, dia punya tripartite relation atau seseorang yang lain, atau dia mengkhianati pasangannya, menipu pasangannya, tapi dia nggak mau jujur di sini. Dia nggak mau jujur. Padahal kalau dia mau jujur mengakui kesalahannya, dia bisa seimbangkan kembali hubungan dan memulihkan hubungan di sini. Virgos. Ya, ini bisa tentang penipuan, bisa tentang tripartite relation di sini yang tidak mau diakui. Pasangannya menolak untuk jujur di sini. Oke, tidak mau mengakui kesalahan. Ya, ini terutama yang arogan ya. Yang sering mengalah, merasa kayaknya pasangan saya tidak akan pernah berubah. Dia ngerasa ketika dia mengakhiri hubungan, dia mendapatkan keadilan. Dia perlu adil dengan dirinya sendiri di sini. So ada situasi karma di sini. Hati-hati. Ini hubungan karma ya, dan ini memang berakhir hubungannya. Kita lihat apa yang membuat beda arah atau beda visi. The Chariot energy for Virgos couples. Kamu bisa dealing dengan Cancer. Virgos couple, The Chariot. For Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. So ini ada four of wands ya. Nanti kita lihat ini jumping card kamu. So ini ada 4 of cups. Oke, 5 of swords, perang kata-kata. Oke, energi dari page of cups. Saya ngelihat di sini tentang sebenarnya bukan berbeda visi, hanya stuck. Karena salah satu merasa hubungan ini bisa kembali dipulihkan ketika salah satu mau mengakui kesalahannya. Tapi ketika salah satu memaksakan pasangannya untuk mengakui kesalahannya, dia tidak mau. Sehingga dia mengungkapkan kata-kata kasar dan menyakiti pasangannya di sini. Ini ada ungkapan dalam hati terdalam, di mana dia ingin pasangannya bicara dengan jujur. Kalian pasangan yang equal di sini, setara, sepadan, seimbang, dan stabil. Memulai hubungan dari awal yang cukup baik. Kalian sama-sama bekerja keras di sini, karena di sini ada kebahagiaan yang cukup stabil, baik secara spiritual, secara materi. Tapi di sini ada broken heart, di mana ketika pasangannya memaksakan pasangannya mengakui kejujuran, tapi dia tidak mau.
dia tetap memendam itu karena di sini ada the fools. So dia berusaha memenangkan egonya, terutama yang bersikap arogan di sini. Bisa kamu yang bersikap arogan, bisa pasangan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, Sagittarius, Leo. Oke. Padahal ini ada spiritual connection. Kalian berdua punya energi yang sama. Ya, tapi ya situasi di sini sudah berpisah. Virgos. Salah satu merasa perlu adil dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau terjebak dengan energi negatif yang ada pada pasangannya yang arogan, yang childish di sini. So, kita lihat energi dari chakra wisdom untuk kamu, Virgos couples. Sekali lagi, Virgos couples. Okay. My darling angels, please clarify. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Juli. Please clarify. Thank you. Grief. Ada yang menyesal ketika pasangannya mengakhiri hubungan. Ada penyesalan di sini. Terutama yang arogan, yang childish di sini, yang selalu memenangkan egonya di sini. Ada penyesalan. Ada rasa kehilangan di sini. Sulit move on. Ya, kayak shocking moment saat akhirnya pasangannya berani untuk akhiri hubungan. Bottom of the deck, vanity, kesombongan diri. Salah satu begitu sombong, punya kesombongan diri, selalu memenangkan egonya. Di sini, akhirnya yang selalu mengalah, menyerah, ngerasa pasangannya gak bakal pernah bisa berubah. So, kita lihat energi dari malaikat cinta untuk kamu. For Virgos couples, sekali lagi, Virgos couples. Okay. My darling angels, please clarify. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi dari 1-15 Juli, please clarify. Thank you. Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Untuk yang punya sisi lembut yang selalu mengalah, kamu berharap pasangan kamu bisa berubah, tapi ternyata hanya ekspektasi kamu aja. Tapi ini soulmate connection. Mungkin dia sangat berbeda dari pasangan yang kamu harapkan. Kamu berharap dia dewasa. Di sini ada energi the temperance tentang dewasa, melihat masalah dengan sederhana. Tapi ternyata dia cukup childish di sini. Ketika kamu pergi, dia begitu kehilangan kamu. Tetap membuka pikiran kamu, luaskan pikiran kamu bahwa ekspektasi tidak selalu bisa kita manifest di alam nyata. Mungkin butuh proses seseorang belajar menjadi dewasa. Saya ngelihat ketika dia kehilangan kamu, di sini kayak dia stuck. Ketika kamu pergi, dia kehilangan kamu. Dia menyadari bahwa kalian pernah memulai hubungan dari titik nol di sini. Dia menyadarinya. Dia kehilangan kamu.
bisa vice versa ya. Ini karena bisa Virgos yang arogan, yang childish di sini, bisa vice versa. Bottom of the deck, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Kalian saling mencintai, ini soulmate connection. Dan di sini ada spiritual connection, so saling mencintai. Dan itu dia sadari ketika kamu tinggalkan dia. Dia begitu kehilangan kamu. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk kamu. For Virgos couple, sekali lagi, for Virgos couples. My darling angels, please clarify Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli, please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. The resting tree, passion and stillness. Ketika mencoba terus-menerus untuk bersabar, terutama untuk yang sering mengalah, itu begitu menyakitkan. Kesabaran menjadi sesuatu hal yang saling begitu menyakitkan diri sendiri. Energi dari Three of Swords, sehingga dia merasa perlu untuk akhiri hubungan, untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Dia merasa perlu untuk adil dengan dirinya sendiri. Bottom of the deck, the Lady of the Mirror, reflection and non-judgment. Ketika hubungan ini berakhir dan merefleksikan alasan kenapa atau masalah hubungan ini yang terjadi dalam hubungan berakhir, mungkin gak perlu menyalahkan siapapun. Dan ini hubungan karma yang berakhir. Hubungan karma, ketika kita menjalani hubungan karma, kita menebarkan toksit demi toksit. Bisa salah satu, bisa dua-duanya menebarkan toksit, dan semesta memisahkan kita untuk memberi keadilan untuk kita berdua, untuk kamu dan pasangan kamu di sini. So nggak perlu menjudge, belajar saja. Ada pelajaran kehidupan di sini, ada the wheel of fortune, belajar dari pelajaran kehidupan tentang bagaimana tidak selalu berkompromi. Kita boleh mencintai dengan lembut, tapi kita tidak perlu berkompromi untuk hal-hal yang pada akhirnya meracuni jiwa kita. Ya, kayak mungkin kita selalu mengalah saat pasangan kita meninggikan egonya. Mungkin kita perlu bicara saat dia melakukan kesalahan, kita perlu membicarakan atau membahas itu bersama-sama untuk belajar mengendalikan ego. Ya, di sini ini sudah berakhir, dan kamu ngerasa ketika hubungan ini berakhir itu membawa keadilan untuk kamu. Ini jika kamu yang mencintai dengan lembut dan selalu mengalah. Kita lihat energi dari Oracle energi untuk kamu for Virgos couple sekali lagi. Oke. My darling angels, please clarify. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli. Please clarify. Thank you. The World, berjalanlah di sisi terang dunia. Ada dua jalan dalam hidup kita, dan kita punya free will untuk menentukan langkah kita. Kalau kita mau berjalan di sisi gelap dunia, artinya kita nyaman dengan energi negatif kita. Kalau kita mau berjalan di sisi terang dunia, artinya kita harus siap ketika energi negatif kita terlihat dengan jelas dan perlu untuk kita berubah. Ya, atau gini loh, sesuatu dalam kegelapan tidak bisa terlihat dengan jelas. Saat kita ada di dunia yang
terang, berjalan di sisi dunia yang terang, memang kelihatan kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi bukankah itu perlu untuk kita perbaiki dan menjadi dewasa untuk jiwa kita? Jadi situasinya seperti itu ya. Jadi kayak berjalanlah di sisi terang dunia, meskipun kamu dipaksakan untuk mendewasakan jiwa kamu dengan belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, daripada berjalan di sisi gelap dunia, nyaman bertindak negatif dan tidak menjadi dewasa jiwa kamu karena kamu tidak mau belajar memperbaiki diri kamu. Kayak gitu situasinya ya. So ketika kamu mengakhiri hubungan, kamu ngerasa kamu harus berjalan di sisi terang dunia karena kamu merasa perlu adil dengan diri kamu sendiri. Bottom of the deck, the temple path, perjalanan spiritual atau naik kelas. Salah satu naik kelas. Terutama untuk kamu yang mencintai dengan lembut ya, yang selalu mengalah. Di sini ketika hubungan kamu berakhir dengan dia, kamu sudah memberi keadilan untuk diri kamu. Artinya kamu sudah belajar untuk mencintai diri kamu, seimbangkan situasi yang ada, dan ada situasi di mana kamu naik kelas. Kamu jadi fokus untuk kebahagiaan dalam diri kamu, keluar dari hubungan karma yang saling menebarkan toksit di sini. Begitu juga dengan pasangan kamu. Dia menyesali kesalahan dia di sini. Pada akhirnya dia menyadari arti hadir orang-orang yang mencintai dia dengan setia di sini. So ada pelajaran kehidupan dan ada yang naik kelas di sini. Terutama jiwa yang naik kelas dari sekolah kehidupan. Virgos, meski ini hubungan berakhir karena hubungan karma yang berakhir, tapi di sini ada jiwa yang naik kelas. Ya, pada akhirnya menyadari perlu berjalan di sisi terang dunia. So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Virgos. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.